Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Joko Suara. Kali ini pada mata pelajaran persamaan diferensial yang akan membahas mengenai definisi dan solusi persamaan diferensial. Baik, dalam materi persamaan diferensial atau PD ya, itu ada beberapa prasyarat. Prasyarat yang pertama, untuk mempelajari persamaan diferensial itu tentu harus pula sudah mempelajari kalkulus diferensial ya, atau turunan ya, dan juga kalkulus integral. Kalkulus integral. Nah, biasanya ini ada kalkulus 1, kalkulus 2 seperti itu ya, mengenai integral atau anti turunan. Nah, kita harus sudah menguasai atau tidak sudah mempelajari ya materi-materi kedua materi ini. Dan yang ketiga mungkin tambahan mengenai aljabar matrik ya. Tiga komponen ini, tiga materi ini memang sebagai materi prasyarat untuk kita bisa mempelajari persamaan diferensial, karena ketiga ini sangat menunjang bagi kelancaran pemahaman dalam persamaan diferensial ini ya. Jadi kalau ada nanti di dalam penjelasannya ada tentang turunan atau diferensial atau integral atau mungkin aljabar matrik, mungkin tidak akan terlalu banyak dibahas ya, karena dianggap kita sudah menguasai ketiga materi ini. Baik, kita langsung saja. Pertama, definisi ya, definisi dari persamaan diferensial atau biasanya kita menyingkatnya dengan PD ya, bahwa persamaan diferensial itu adalah suatu persamaan yang memuat turunan ya. Jadi persamaan di mana di dalam persamaan itu dia memuat turunan terhadap satu atau lebih dari variabel bebas atau independent variables. Jadi di sini ada dua konsep, ada dua pembahasan ya, garis besar dalam PD ini. Yang pertama adalah persamaan diferensial yang memiliki satu variabel bebas. Nah, itu dikatakan persamaan diferensial biasa atau PDB. Ya, persamaan diferensial biasa. Dan yang kedua, kalau lebih dari satu variabel atau lebih dari satu variabel bebas, maka dinamakan PD parsial. Nah, dalam pembahasan persamaan diferensial ini biasanya ada dua materi besar di sini ya. Nah, pembahasan saya di sini itu akan lebih banyak membahas tentang persamaan diferensial biasa ya. Nah, intinya persamaan diferensial parsial itu kelanjutan dari persamaan diferensial biasa. Nah, tapi di sini yang akan dibahas adalah persamaan diferensial biasa atau PDB. Seperti itu ya. Baik, kita lihat contoh-contohnya ya. Yang pertama, dy dx sama dengan x ditambah r. Nah, ini merupakan persamaan diferensial ya. Kenapa disebut persamaan diferensial? Karena mengandung sama dengan, itu jelas persamaan, dan memiliki satu variabel bebas. Satu variabel bebas turunannya. Nah, ini semua contoh-contoh ini merupakan persamaan yang memiliki turunan ya. Ini turunan kan, ini turunan. Jadi semua persamaannya memiliki turunan. Turunan ya. Jadi definisi pertama
pertama sudah jelas saya kira, di mana persamaan diferensial dan persamaan yang memiliki turunan. Nah, kemudian dilanjutkan turunannya seperti apa? Nah, apabila memiliki satu variabel bebas dinamakan PD biasa. Nah, kita lihat di sini turunan pada nomor 1 ini dia memiliki satu variabel bebas, yaitu dx, yang diturunkan terhadap x. Nah, variabel bebasnya x-nya. Nah, ini juga sama yang kedua ya, persamaan diferensial. Variabel bebasnya cuma satu ya, yang dimana diturunkannya terhadap x. Ya. Setiap turunannya diturunkan terhadap x. Ini juga sama ya, mungkin kita sudah membahas di dalam kalkulus y aksen ini. Di sini ada turunan pertama daripada y, jadi kita boleh menulis dy dx atau y aksen seperti itu. Nah, ini juga sama, y3 aksen berarti dia y diturunkan 3 kali ya. Nah, ini juga sama seperti itu. Jadi variabel bebasnya cuma satu. Jadi ini kalau kita ubah, misalkan nomor 3 ini x dy dx ditambah y sama dengan 3. Nah, boleh ditulis seperti ini, boleh ditulis juga seperti ini. Nah, seperti itu ya. Dan selanjutnya ini juga sama, dia persamaan diferensial semuanya. Nah, kita lihat coba yang ke-6 di sini. Dia memuat turunan persamaan ini, yaitu do z do x ya, dan do z do y. Tetapi di sini variabel bebasnya ada dua, yaitu z diturunkan terhadap x dan z juga diturunkan terhadap y. Jadi ada dua variabel bebas. Nah, maka ini disebut dengan persamaan diferensial parsial. Nah, begitupun dengan ini ya, nomor 7 ini. Dia juga persamaan diferensial parsial. Jadi ada dua variabel bebas, x dan y. Gitu ya. Z diturunkan terhadap x dan z juga diturunkan terhadap y. Dan biasanya kalau di dalam persamaan diferensial parsial notasinya itu berbeda. Kalau PD biasa itu pakai D ya, dy dx seperti itu ya, penulisan Leibniz. Tetapi kalau parsial menggunakan do. Nah, do z do x misalnya, do z do y, do z do m misalnya seperti itu ya, dipakai do. Oke. Selanjutnya kita lihat. Selanjutnya adalah tingkat atau order dari PD adalah besarnya turunan tertinggi. Jadi dikatakan order atau tingkat, dia memiliki besarnya turunan tertinggi. Kemudian kalau kita contohkan ya, untuk yang pertama ini berarti PD order 1 karena turunan tertingginya 1 kali ya. Jadi y diturunkan terhadap x-nya 1 kali. Makanya disebut dy dx. Itu disebut order ya. Nah, kalau derajat dari PD itu adalah pangkat dari turunan tertinggi. Nah, kita lihat di sini kalau nomor 1 PD order 1 derajat 1. Nah, kenapa disebut demikian? Karena turunannya yang turunan pertama order, kemudian pangkat dari turunan tersebut adalah pangkat 1 ya, pangkat 1. Kalau ditulis misalkan lengkapnya dy dx pangkat 1 sama dengan x ditambah r seperti itu. Nah, ini pangkatnya ini disebut dengan derajat seperti itu ya, sehingga nomor 1 ini kita sebut sebagai persamaan diferensial order 1 derajat 1 atau persamaan diferensial tingkat 1 boleh. Tingkat 1 derajat 1. Nah, oke. Kita coba nomor 2 ya. Turunan tertingginya 2 kali ya. Jadi y diturunkan terhadap x sebanyak 2 kali atau turunan kedua. Yang ini ya. Kita tidak memilih yang ini karena ini turunan yang pertama, nah ini yang kedua. Berarti ini bisa disebut PD order 2 ya. Derajatnya, pangkatnya kan pangkat dari turunan ini adalah 1 ya. Kalau bisa ditulis seperti ini, d2y dx pangkat 1, cuma tidak ditulis pangkatnya ya, karena 1 tambah 3 dy dx tambah 2y sama dengan sehingga ini disebut PD order 2 karena pangkat 1 berarti
derajat 1. Ya, jadi PD orde 2 derajat 1. Nah, ini kan bisa juga ya, disebut turunannya pertama berarti PD orde 1 derajat 1 ya. 4. Kita lihat pangkat tertingginya turunan tertingginya 3 ya. Turunan tertingginya 3 tetapi pangkatnya 1 berarti PD orde 3 derajat 1. Yang kelima, nah ini pangkat turunan tertingginya 2, pangkatnya 2 berarti PD orde 2 derajat 2 ya, seperti itu. Kemudian ini juga sama, turunan tertingginya 1 berarti pangkatnya juga 1 di sini berarti PD parsial ya, PD parsial orde 1 derajat 1. Nah, ini PD parsial orde 2 derajat 1. Nah, itu kira-kira seperti itu tingkat atau orde dan derajat. Baik, selanjutnya di dalam persamaan diferensial kita mengenal yang namanya solution. Jadi solusi persamaan diferensial, gitu ya. Dalam persamaan diferensial ada 2 macam solusi. Yang pertama adalah solusi umum atau general solution. Yang kedua adalah solusi khusus atau particular solution. Nah, kita bahas ya. Solusi umum adalah solusi yang memuat semua solusi, memuat semua solusi di kuncinya yang mungkin pada suatu interval. Ya. Biasanya membuat sembarang konstan. Ini cirinya memiliki sembarang konstanta. Ya, seperti itu ya. Kemudian kalau solusi khusus ya keluarganya, ya solusinya tunggal ya. Kalau ini banyak lah, memiliki kemungkinan banyak jawaban. Kalau solusi khusus solusinya tunggal ya, 1. Cirinya ya terbebas dari sembarang konstan. Kita contohkan ya. Misalkan ada PD. Ya, kita lihat di sini ada PD di mana dx sama dengan 2x tambah 3. Nah, yang kita akan mencari solusi. Pertama, kita akan mencari solusi. Ya, solusi umum dulu. Solusi umum. Kita selesaikan aljabar. dy dx sama dengan 2x ditambah 3 berarti dy sama dengan 2x ditambah 3 dx. Nah, ingat ya, dalam kalkulus integral maka y sama dengan integral 2x ditambah 3 dx. Bagaimana? Masih ingat cara mengintegralkan ya? Saya tidak mengulang lagi di sini, langsung saja saya anggap paham semua. Berarti integral 2x adalah x kuadrat ditambah 3x ditambah c. Nah, ini adalah solusi umum. Kenapa disebut solusi umum? Karena dia memuat semua solusi yang dicirikan oleh sembarang konstan. Nah, ini yang dinamakan sembarang konstanta. Jadi banyak jawabnya ya. Kalau C-nya 1 ya berarti x kuadrat tambah 3x tambah 1. Kalau C-nya 5, x kuadrat tambah 3x tambah 5. Kalau C-nya min 100 berarti x kuadrat tambah 3x tambah min kurang 100. Jadi banyak kemungkinan jawaban dari solusi PD tersebut ya. Seperti itu. Ini PD-nya, ini solusi umumnya. Nah, yang kedua adalah solusi khusus. Solusi khusus ya kita bisa jabarkan misalkan ya, saya tambah soal ini, saya tambah misalkan jadi begini, PD-nya dy dx sama dengan 2x tambah 3 untuk titik 2,3 itu ya. Berarti solusinya adalah kita integralkan, integralnya sama, ini sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah c. Solusi umumnya
kita tinggal substitusikan untuk X-nya 2 dan Y-nya 3. Berarti 3 sama dengan X-nya 2 ya. 2 kuadrat tambah 3 kali 2 tambah C. 3 sama dengan 4 tambah 6 tambah C. Berarti 3 sama dengan 10 ditambah C, atau C sama dengan 3 dikurang 10. Maka kita dapat C sama dengan negatif 7 ya. Nah, C sama dengan negatif 7 kita substitusikan lagi ke solusi umumnya. Kita dapat Y sama dengan X kuadrat tambah 3X kurang 7. Nah, ini dikatakan solusi khusus. Jadi jawabannya tunggal ya, cuma satu-satunya ini, nggak ada lagi gitu ya, nggak ada lagi. Nah, itu yang dinamakan dengan solusi umum dan solusi khusus ya. Saya kira bisa dibedakan. Baik, selanjutnya pembentukan persamaan diferensial. Nah, pembentukan persamaan diferensial, kita lihat di sini bahwa persamaan diferensial dapat dibentuk dari fungsi primitifnya. Ini dikatakan kalau di dalam persamaan diferensial adalah fungsi primitif ya, fungsi primitif. Oke, misalkan diketahui ini adalah sebuah fungsi, ini bukan PD ya, ini sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 5. Seperti itu. Kita ingin membentuk PD ya, kita ingin membentuk PD dari fungsi primitif ini. Nah, ini dikatakan fungsi primitif ya, fungsi asal sebelum berubah menjadi persamaan diferensial. Nah, ini bisa berbagai macam ya. Yang paling umum kita turunkan saja. F aksen X berarti kita dapat 2X tambah 6 ya. Ingat proses cara menurunkan kalkulus diferensial ya. Kemudian ini masih sebetulnya ini sudah menjadi PD, hanya masih bisa diturunkan ya. Ini sudah menjadi PD. Kenapa? Karena persamaan ini sudah memuat turunan ya, F aksen X. Atau kalau ini ditulis sebagai Y aksen dengan 2X tambah 6 ya, PD membuat turunan. Nah, tapi ini masih kita bisa turunkan, disederhanakan, maksudnya masih bisa disederhanakan. Kita turunkan yang kedua kali, kita dapat 2 ya. Kemudian ini juga masih bisa kita sederhanakan, kita turunkan 3 kali. Nah, ini sudah tidak bisa lagi diturunkan. Nah, maka ini adalah bentuk terakhir dari PD yang dimaksud gitu. Atau D3Y dx pangkat 3 sama dengan ini adalah PD. Jadi ini dikatakan PD. PD itu bisa dibuat atau dibentuk dari fungsi primitifnya. Nah, sehingga kalau diketahuinya PD, kalau soal itu dibalik, maka kita bisa mencari solusi. Nah, fungsi primitif ini dikatakan sebagai solusi. Seperti itu ya. Sekali lagi, fungsi primitif PD bisa dibuat dari fungsi primitifnya. Nah, berarti kalau diketahuinya PD untuk mencari solusi, nah maka fungsi primitif itu adalah merupakan solusinya. Itu ya, bolak-balik begitu. Oke, selanjutnya ada beberapa contoh, mungkin kita bahas satu-satu. Bagaimana kita membentuk PD dari beberapa macam fungsi yang sering ada di persamaan diferensial. Contoh yang pertama ya, Y sama dengan AX. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX ditambah C. Ini fungsi yang tadi ya. Saya kira kalau kita ingin membuat PD dari sini, ya turunkan dengan 2AX tambah B, kemudian turunkan lagi, nah, kita dapat 2A, kemudian turunkan lagi X3, kita dapat 2. Nah, ini PD. Oke, atau ditulis sebagai D3Y dx maka 3 boleh ditulis seperti ini, boleh ditulis seperti ini. Oke, itu yang pertama ya, kita membuat PD dari fungsi primitif yang ini. Kita lihat lagi yang kedua.
Yang kedua, fungsi primitifnya adalah x kuadrat y pangkat 3 tambah x pangkat 3y pangkat 5 sama dengan c. Oke, kita lihat kalau bentuknya seperti ini, maka cara menurunkannya dengan menggunakan aturan UV, aturan perkalian ya. Bisa dilihat dari sini. Kalau ini kita turunkan terhadap x, maka ya satu-satu saja kita turunkan terhadap x, maka kita dapatkan 2x di pangkat 3 dx ya, 2x y pangkat 3 dx ditambah, berarti untuk kalau diturunkan terhadap y kita dapat 3x kuadrat y kuadrat d. Oke, nah, sudah selesai. Nah, itu lagi ditambah 3x kuadrat y pangkat 5 dx ditambah 5x pangkat 3y pangkat 4 dy sama dengan ya turunan konstanta. Nah, setelah itu kita sederhanakan ya, mengandung kita pisahkan, berarti kita dapat 2x y pangkat 3 lalu ditambah 3x kuadrat y pangkat 5 dx tambah untuk dy nya berarti 3x kuadrat y kuadrat ditambah 5x pangkat 3y pangkat 4 dy. Nah, ini sebetulnya ini sudah bentuk PD. Jadi kalau primitifnya x kuadrat y pangkat 3 tambah x pangkat 3y pangkat 5 sama dengan c, maka bentuk PD-nya adalah 2x y pangkat 3 tambah 3x kuadrat y kuadrat dx ditambah 3x kuadrat y kuadrat tambah 5x pangkat 3y pangkat 4 dy. Oke, seperti itu. Oke, nomor selanjutnya yang kedua ya, yang ketiga. Kita lihat yang ketiga di sini saja. Yang ketiga, fungsi primitifnya y sama dengan a kosinus ax ditambah b sinus ax. Oke, nah ingat kembali mengenai turunan fungsi trigonometri ya. Kita turunkan sama dengan a cos ax, turunannya adalah, karena turunan cos itu adalah min, berarti min a sin ax ya, ini ditambah ab cos ax sama. Oke, ini sudah menjadi PD tapi belum sempurna ya. Kita coba turunkan yang kedua, berarti a kuadrat min a kuadrat a cos ax tambah kurang ya, ini turunan cos a kuadrat b sin ax. Oke, kalau kita lihat bentuk turunan kedua ini mirip dengan bentuk yang pertama, kosin, ini kosin, maka kalau ini bisa kita keluarkan ya, kita bisa keluarkan min a kuadratnya, kita keluarkan, ini dapatnya a cos ax ditambah b sin ax. Oke, y dua aksen. Nah, dari sini kan bisa kita simpulkan bahwa y dua aksen itu min a kuadrat dan a cos ax tambah b sin ax itu adalah y. Ini adalah PD. Itu ya. Saya kira bisa dipahami. Kemudian kita buat atau kita lihat contoh yang selanjutnya yang sering ada di PD, itu membuat konstanta C1 C2 ya. Y sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X, di mana C1 dan C2-nya tidak nol. Oke, saya di sini saja. Yang nomor 4 ya. Y sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X. Oke, kita lihat kalau dia bentuknya seperti ini, ada berbagai macam cara ya untuk kita mencari
PD dari bentuk primitif seperti ini. Nah, kita coba menggunakan konsep matrik di sini ya, konsep matrik. Karena C1 dan C2, maka kita harus menurunkan sebanyak 2 kali di sini. Ya, turunan pertamanya. Nah, ingat turunan yang mengandung E pangkat X pada fungsi transenden ya di kalkulus turunan ya. Kalkulus turunan atau kalkulus diferensial. Nah, saya langsung saja di sini. Turunan dari C1 E pangkat X itu adalah C1 E pangkat X, dan turunan C2 E pangkat 2X adalah 2 C2 E pangkat 2X. Kemudian turunan yang keduanya tetap ya, ditambah 24 C2 E pangkat 2X. Nah, kita sudah turunkan yang pertama. Kalau kita sebut ini sebagai persamaan yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga, maka kita membuat matrik yang diperbesar ya. Kita buat matrik yang diperbesar untuk yang ke satu dan yang kedua. Dari satu dan kedua ini kita buat matrik yang diperbesar itu apa yang argumented matrix, argumented matrik atau matrik yang diperbesar. Oke, kita buat matrik yang diperbesarnya. Kita di sini adalah Y dan Y aksen. Nah, ini C1 kita tulis lengkap C1 E pangkat X, yang ini adalah C2 E pangkat 2X, ini adalah C1 E pangkat X, dan ini adalah 2C 2E pangkat 2X. Nah, agar lebih mudah kita tanggalkan C1E nya ya, kolomnya per kolom, karena ini kolom yang pertama C1 E pangkat X dan kolom yang kedua C2E pangkat 2X. Nah, sehingga yang tersisa adalah koefisiennya ya. 1 ini 2, 1 ini 2. Ini 1. 1, kemudian ini Y aksen. Oke. Nah, tujuan kita di sini adalah untuk mencari nilai C1 maupun C2, tetapi menggunakan konsep matrik ya. Dan yang ingin saya cari di sini menggunakan konsep OB ya, OB atau operasi baris elementer ya. Nah, silahkan kalian nanti kalau tidak memahami ini pelajari kembali mengenai operasi baris elementer, di mana nanti akar perubahannya itu akan menjadi matrik epsilon baris atau matrik epsilon baris yang tereduksi ya, seperti itu. Nah, kita di sini akan merubahnya menjadi matrik epsilon baris yang tereduksi ya. Oke, kita lihat di sini pivot elemennya ada 1 ya, PE, pivot elemennya 1 berarti yang di bawah PE ini harus jadi 0, maka kita buat rumus menjadi baris kedua. Ini versi saya seperti ini ya, baris kedua saya kurangi dengan 1 kali baris 1 atau 1 kali baris 1 kali baris 1 adalah baris 1. Nah, satu-satu saja seperti itu, ini tidak berubah. Untuk baris yang pertama, baris yang kedua jelas 0 karena 1 dikurangi 1 ya. Yang kedua, berdua dikurangi 1 adalah 1. Y aksen dikurangi Y, ya. Y aksen dikurangi Y. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat ini adalah PE-nya. Ini PE-nya untuk baris yang kedua, dan kita harus merubah 1 ini menjadi 0 ya. Berarti kita buat rumus baris 1 dikurangi 1 kali baris 2 ya. Baris 1 dikali 1 kali baris 2. Oke. Maka 0 1 Y aksen kurang Y, ini 1, ini 0, 1 kurangi 1, Y dikurang baris 1 kurang baris 2, Y dikurangi Y aksen kurang Y. 1 di sini coretan ya, Y dikurangi Y aksen dikurangi Y. Berarti Y dikurangi Y aksen ditambah Y, atau 2Y dikurangi Y aksen. Maka ini adalah 2Y dikurangi
Nah, karena sudah lengkap, nah beres, ini sudah menjadi matrik epsilon baris yang tereduksi 1001. Nah, kita tulis ulang semuanya menjadi C1 E pangkat E kali 1, yang ini adalah 0, yang ini 0, yang ini adalah C2 E pangkat 2E, kemudian ini adalah 2Y kurangi Y aksen, dan ini adalah Y aksen dikurangi Y. Oke, terus dulu ini. Oke, nah berarti kita bisa mendapatkan C-nya di sini, ya. C1E pangkat X itu sama dengan 2Y kurangi Y aksen, kan? Berarti C1 sama dengan 2Y kurang Y aksen dibagi E pangkat X, atau E pangkat min X dikali 2Y kurang Y aksen. Oke, nah satu lagi, C2E pangkat 2X itu sama dengan Y aksen dikurang Y. Nah, sehingga C2-nya sama dengan E pangkat min 2X dikali Y aksen kurang Y. Baik, kita sudah mendapatkan C1 dan C2-nya. Maka langkah selanjutnya adalah kita substitusi C1 dan C2 ke persamaan 3. Nah, persamaan 3-nya adalah ini, ya. Oke, kita tulis dulu persamaan 3-nya. Y2 aksen sama dengan C1 E pangkat X ditambah 4 kali C2E pangkat 2X, ya. Kita ganti C1-nya itu adalah ini, ya. E pangkat min X kali 2Y kurang Y aksen dikali E pangkat X. Lalu 4 kali C2-nya adalah ini, E pangkat min 2X dikali Y aksen kurang Y dikali E pangkat 2X. Oke, kita bisa coret ya. Ini nilainya 1. Oke, berarti 2Y kurang Y aksen ditambah 4Y aksen dikurangi 4Y. Kita bisa sederhanakan 2 ini dengan 4 berarti min 2Y, yang ini adalah karena sama min 1 ditambah 2 berarti 3 tambah 3Y aksen. Nah, inilah PD-nya, atau kita sederhanakan lagi menjadi Y2 aksen dikurangi 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan. Nah, ini PD. Kita membuat PD dari fungsi primitif Y sama dengan C1E pangkat X tambah C2E pangkat 2E. Atau ini bisa juga ditulis, ya, D2Y dx kuadrat kurang 3D dx tambah Y sama dengan. Nah, kita juga boleh menulisnya seperti ini bersama PD. Oke, selanjutnya tentu kita berpikir, ya, apa benar? Apakah, kalau misalkan pertanyaannya saya lanjutkan, apakah persamaan diferensial Y2 aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0 itu merupakan, saya tulis ya, apakah Y2 aksen kurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan 0 itu memiliki solusi Y sama dengan C1E pangkat X tambah C2E pangkat 2X. Nah, kita menunjukkan apakah benar nggak ini solusinya, atau apa betul tidak ini PD-nya daripada fungsi primitif ini. Nah, kita tinggal mensubstitusikan saja, ya. Kita substitusikan saja buktinya kita substitusikan Y, kemudian Y aksen, ya, kemudian Y2 aksen ke PD, ya, ke PD. Nah, nanti jawabannya harus 0, ya, karena PD-nya adalah Y2 aksen kurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan 0.
kita ganti substitusikan Y2 aksennya kan ini ya. Kemudian 3 kali Y aksennya adalah Y aksen ini. Kemudian 2 dikali Y-nya adalah ini. Kita substitusikan semuanya. Jawabannya harus 0. Kalau tidak 0 berarti PD ini salah. Gitu ya. Silakan buktikan sendiri. Coba. Oke, selanjutnya. Oh ya, mungkin juga kita menggunakan cara yang lain ya, masih menggunakan konsep matrik, tetapi menggunakan infus, menggunakan infus matrik. Ya, mungkin sudah paham semua mengenai infus matrik. Kita lihat dari sini saja, kita ambil dari matrik yang diperbesar ini, C1E pangkat E, lalu C2E pangkat 2E, ya, kemudian ini C1E pangkat E, dan yang ini adalah C2E pangkat 2E, ini adalah ya. Nah, dari matrik yang diperbesar ini kita ubah menjadi seperti ini ya. Ubah menjadi bentuk persamaan linear atau apa ya, saya lupa lagi. E pangkat X ya, kita ambil C-nya C1 C2 sama dengan Y aksen, menjadi bentuk seperti ini. Ini E pangkat 2X, ini E pangkat X, ini 2 E pangkat 2X. Nah, kita bentuk seperti ini. Nah, kita lihat kalau ini adalah matrik A dan ini adalah matrik X misalkan, ini adalah matrik B ya. Karena kita ingin mencari C, berarti berdasarkan aturan inverse, maka X itu sama dengan A inverse kali B ya. A inverse kali B. Sudah, berarti kita akan dapatkan C1 C2 sama dengan A inverse. Lihat kembali tentang inverse matrik. 1 per determinan A, determinan A-nya berarti ini 2E pangkat 2X kali E pangkat X berarti 2E pangkat 2X ya, kurangi E pangkat 2X kali E pangkat X berarti E pangkat 3X. Kemudian di sini kita cari A join-nya ya. Join kita bisa buka diagonal utamanya berarti 2E pangkat 2X, kemudian ini E pangkat X. Kemudian untuk diagonal selanjutnya dikali negatifnya E pangkat 2X, kemudian E pangkat X ya, kemudian min ya, dan dikali Y ya, matrik B seperti itu ya. Kita tinggal langsung sederhanakan saja, berarti ini kita dapat 1 per E pangkat 3X ya. Ini 2E pangkat 2X, ini E pangkat 2X, ini E pangkat X, ini E pangkat X dikali Y aksen. Nah, atau kita bisa tulis sebagai E pangkat min 3X ya, kita ataskan seperti itu. Nah, sehingga kalau kita ambil satu-satu, C1, C2, maka C1 nya itu adalah E pangkat min 3X ya, dikali, dikalikan saja dengan ini ya, 2E pangkat 2X kali, ini kali matrik ya, perkalian matriknya, kali Y ya, dikurangi berarti E pangkat 2X kali Y aksen. Nah, itu adalah C1. Dan C2 nya adalah E pangkat min 3X berarti min E pangkat X kali Y, min E pangkat X kali Y ditambah E pangkat X kali Y aksen, E pangkat X kali Y aksen. Kita sudah sudah mendapatkan C1 dan C2 nya. Oke.
sama seperti tadi. Selanjutnya C1 dan C2 itu kita substitusikan ke persamaan 3 ya. Nah, kita lihat persamaan ketiganya adalah ini. C2 aksen sama dengan C1 E pangkat X tambah 4 kali C2 E pangkat 2E. Kita tulis lagi Y aksen Y2 aksen sama dengan C1 E pangkat X tambah 4 kali C2 E pangkat 2E. Oke, nah, kita substitusikan ya. Jadi Y2 aksen sama dengan C1. C1 nya adalah E pangkat min 3X kali 2E pangkat 2X kali Y dikurangi E pangkat 2X kali Y aksen dikali E pangkat X ditambah 4 kali C2 nya adalah yang ini. C2 nya E pangkat min 3X dikali min E pangkat X dikali Y ditambah E pangkat X dikali Y aksen dikali E pangkat 2X. Oke, kita lihat di sini supaya mudah kita keluarkan saja dulu. E pangkat min 3X ini kita keluarkan E pangkat 2X 2 kali Y dikurangi Y aksen ya dikali E pangkat X ditambah 4 kali E pangkat min 3X dikali kita keluarkan E pangkat X nya ya, E pangkat X berarti min Y tambah Y aksen kali E pangkat 2X. Oke, kalau kita lihat di sini E pangkat min 3X kali E pangkat 2X ya, ini dikali ini adalah 1. Nah, tinggal sisa ini 2Y kurang Y aksen. Oke, ditambah ini pun sama, ini dikali ini adalah 1. Jadi sisanya min Y saya tulisnya seperti ini, min Y tambah Y aksen. Berarti 2Y kurang Y aksen kurang Y tambah Y aksen ya. Nah, 2Y kurang Y berarti Y min sorry 4-nya. Oke, berarti ini 2Y kurang Y aksen ini berarti tambah kurang 4Y kurangi 4Y 4 kali Y aksen bertambah 4 Y aksen sehingga kita dapatkan 2Y kurang ini berarti min Y aksen tambah 4Y aksen berarti tambah 2Y aksen Y 2 aksen ya, sehingga kita dapatkan Y 2 aksen dikurangi 3Y aksen ditambah 2Y ini adalah persamaan diferensial atau D2Y dx kuadrat kurang 3 kali dy dx ditambah y sekunder. Saya kira menggunakan ini juga sama ya. Ini hasilnya kita lihat hasilnya sama seperti itu. Jadi sebetulnya ada lagi cara yang lainnya banyak sekali ya, cara untuk menjadikan fungsi primitif menjadi persamaan diferensial. Itu. Selanjutnya untuk yang nomor 5 saya kira mirip ya, sama dengan yang nomor tadi yang di awal ya, sama dengan yang di awal. Kita lihat, oh ya ini sama dengan nomor 2. Nah, untuk nomor 6 itu sama dengan nomor 4. Nah, ini sedikit agak panjang ya, saya kira panjang sekali. Oke, tadi soalnya. Nah, ini untuk yang nomor 6 ini sama dengan yang nomor 4. Ya, prosesnya silahkan dibuat seperti itu. Hanya mungkin agak sedikit
agak panjang karena C-nya yang diambil adalah 3, C1, C2 dan C3. Oke, selanjutnya ini carilah primitif dari DYDX sama dengan 6x kuadrat tambah cos x. Nah, ini seperti yang tadi ya, kalau kita cari primitifnya berarti DYDX ini 6x kuadrat ditambah cosinus x, kita berarti dapatkan dy sama dengan 6x kuadrat tambah cosinus x dx. Berarti y sama dengan integral dari 6x kuadrat tambah cosinus x dx, kita dapatkan 6 per 3 2x ya, 2x pangkat 3 dikurang ya, integral berarti ditambah sinus x ditambah c. Ini adalah primitifnya. Kemudian yang pertama, ini yang kedua, kalau diketahui f aksen x-nya 2x ditambah 3 sinus x ditambah 2 cosinus x melalui titik 0,5 ya. Kita ingin mencari solusinya ya. Solusinya atau primitifnya di sini ya, kita langsung saja ya. Berarti y sama dengan integral dari 2x tambah 3 sinus x ditambah 2 cosinus x dx. Berarti kalau 2x x kuadrat lalu ditambah integral dari sinus minus min cos 3 cosinus x ditambah integral dari cos adalah sin, berarti 2 sinus x ditambah c. Oke, ini adalah fungsi primitifnya, tetapi di sini ada tambahan lagi, dia melalui 0,5 atau x kembalinya x-nya 0, y-nya 5. Kita tinggal substitusikan saja. Berarti 5 sama dengan 0 kuadrat kurangi 3 cosinus 0 tambah 2 kali sinus 0 ya, tambah c ya. Berarti 5 sama dengan 0 dikurangi cosinus 0 itu dia kuadrat 4 ya. Cosinus 0 itu berarti 1 ya, 3 kali 1 tambah 2 sin 0 0 ya, tambah c. Berarti 5 sama dengan negatif 3 tambah c, atau c sama dengan 5 tambah 3 ya, atau 8. Nah, sehingga y sama dengan x kuadrat kurangi 3 cosinus x tambah 2 sinus x tambah 8. Nah, ini adalah fungsi primitif sebagai solusi khusus. Nah, solusi khusus ini solusi umum karena dia memuat sembarang konstanta atau c ya, seperti itu. Baik, selanjutnya ada soal ya, ada beberapa soal yang harus diselesaikan. Silahkan coba selesaikan. Yang pertama, nanti mungkin ini ada bagian lain kalau ada yang perlu dijelaskan. Yang pertama soalnya apakah y sama dengan c 1 sinus 2x tambah c 2 cos 2x dengan c1 c2 nya cos sembarang merupakan solusi dari sini? Nah, gitu kan. Ini pertanyaannya yang tadi ya. Berarti kita harus mencari yang pertama, turunan pertama dari y, dan y nya kebetulan sudah ada. Nah, kita tinggal cari turunan pertama. Ya, ambil contoh lah seperti ini. Berarti y aksennya itu adalah c1 sinus 2x, berarti 2 c1 cosinus 2x tambah kurang ya, karena cosinus turunannya min, berarti kurang 2 c2 sinus 2x. Oke,
Berarti Y aksennya sudah ada, Y-nya sudah ada, kita tinggal masukkan saja apa betul sama dengan 0. Kita lihat Y aksen kurang 4Y sama dengan Y aksennya adalah 2C1 cosinus 2X kurang 2C2 sinus 2X, oke, dikurangi 4 kali Y, ya, Y-nya yang ini berarti C1 sinus 2X ditambah C2 cosinus 2X. Oke, kita selesaikan ini merah nanti. Oke, sama dengan 2C1 cosinus 2E kurang 2C2 sinus 2E kurangi 4 C1 sinus 2X tambah 4 C2 cosinus 2X. Oke, sama dengan, nah kita lihat dari sini 2C1 cos 2X dan 4 C1 C2 sin. Oke. Nah, di sini kita lihat ternyata ini bukan ya, karena tidak akan sama dengan 0. Kita lihat di sini 2C1 cosinus 2X. Nah, C1-nya kan ini ada sin. Ini C2 sinus 2X juga sama. Jadi di sini kesimpulannya bukan solusi. Nah, seperti itu ya. Baik, saya kira sampai di situ saja dulu. Silakan, di sini ada beberapa soal yang harus dijawab atau dikerjakan. Dan yang ini ya, manakah di antara fungsi-fungsi berikut yang merupakan solusi dari PD. Oke, silakan. Mungkin ini kalau perlu dibahas nanti ada di video selanjutnya mungkin ya. Saya buat video tentang pembahasan soal-soal ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sehat selalu, ya, stay home, stay safe, say no to drug and stop production ya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Semoga ini membantu dan bermanfaat. Jangan lupa pula subscribe, like, dan share-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.